Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 170. Berikan aku hatimu. Apa kamu ingin jalan-jalan? Tanya Tian ketika ia baru sampai di Bali bersama dengan istrinya. Seperti apa yang telah direncanakannya, Tian ke Bali hanya berdua dengan istrinya. Nadine tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa boleh kita istirahat saja di dalam kamar? Nadine bertanya dengan sangat ragu. Jauh-jauh ke Bali hanya untuk istirahat di kamar hotel? Tian membesarkan matanya. Nadine tertawa ketika mendengar ucapan suaminya. Tapi, aku hanya ingin di kamar saja untuk malam ini, rengek Nadine. Nadine begitu sangat berharap bisa menikmati malam bersama dengan suaminya di dalam kamar hotel. Selama dirinya menikah dengan suaminya, Nadine belum pernah merasakan kehangatan yang diberikan oleh suaminya seperti saat ini. Raut wajah suaminya tidak seperti biasanya, yang selalu menanggung beban meskipun tersenyum di depannya. Nadine memajukan bibirnya saat suaminya hanya diam memandangnya. Nanti aku yang akan membayar kamar hotel, ucap Nadine. Tian tertawa lepas ketika mendengar ucapan istrinya. Baru kali ini istrinya merengek seperti anak kecil kepadanya. Kalau seperti ini, baiklah. Tian tersenyum dan mencium bibir istrinya. Nadine diam ketika suaminya mencium bibirnya. Meskipun hanya sekilas menempel di bibirnya, namun terasa begitu sangat membekas di hatinya. Tian memegang tangan istrinya dan berjalan menuju keluar dari bandara. Di sini, ia akan mendapatkan servis dari pemandu yang telah menunggunya di Bali. Tian memandang seorang wanita yang memegang kertas yang tertulis nama Tian dan Nadine. Tian melambaikan tangannya ke arah wanita tersebut. Perkenalkan, saya Tian, dan ini istri saya Nadine. Tian memperkenalkan dirinya. Saya Wulandari. Apa Anda ingin kita mengunjungi restoran? Tanya Wulandari. Tidak usah, saya ingin langsung ke hotel saja, jawab Tian. Nadine tersenyum ketika mendengar jawaban suaminya. Dirinya sangat senang ketika suaminya menuruti keinginannya. Baiklah kalau begitu, jawab Wulandari yang tersenyum ramah. Untuk malam ini, saya tidak ingin kemana-mana. Jadi, untuk jadwal wisata diundur besok, pinta Tian. Tidak masalah Tuan Tian, jawab Wulandari. Nadine memeluk suaminya dari belakang. Dirinya hanya diam dan menempelkan wajahnya di punggung lebar milik suaminya. Aku mengetahui tentang masa lalumu, ucapnya. Tian merenggangkan tangan istrinya yang saat ini melingkar di perutnya. Ia memutar tubuhnya dan menghadap ke istrinya. Apa yang kamu tahu? Tanyanya. Darlin, jawab Nadine. Aku tidak menyangka, ternyata kamu suka ingin tahu. Tian memandang istrinya. Sebagai seorang istri, tidak ada salahnya bila aku mengetahui tentang masa lalu suamiku, jawab Nadine. Sekarang dia sudah bahagia dengan suaminya, dan aku juga ingin bahagia dengan istriku, Tian berkata dengan menatap mata istrinya. Apa kamu tidak suka menikah denganku? Tanya Nadine. Selama ini dirinya tidak pernah menanyakan hal ini kepada suaminya. Tian menggelengkan kepalanya. Pasangan hidup manusia sudah diatur, dan kamu adalah milikku, jawab Tian. Tian berkata seperti apa Ardi selalu menasihatinya. Apakah aku boleh meminta sesuatu? Tanya Nadine. Apa? Tanya Tian. Aku meminta seluruh hatimu, pinta Nadine. Tian mengecilkan matanya ketika mendengar permintaan istrinya. Apa kamu minta aku mengeluarkan hatiku? Ucap Tian. Nadine tertawa mendengar ucapan suaminya. Aku tidak meminta yang seperti itu. Jadi seperti apa yang kamu minta? Tanya Tian yang berpura-pura tidak memahami apa diinginkan oleh istrinya. Aku ingin kamu mencintaiku dan cintamu hanya untukku, pinta Nadine.
Tian menganggukkan kepalanya. Ditatapnya mata istrinya dan diciumnya bibir istrinya dengan sangat lembut. Di sini, kita akan menghabiskan waktu 2 minggu, ucapnya yang mengangkat 2 jarinya. Nadine membesarkan matanya ketika mendengar ucapan suaminya. Bukankah hanya 5 hari, ucapnya. Nadine meminta izin kepada mertuanya untuk kembali selama 5 hari dan meninggalkan putranya di rumah saudara suaminya. Nanti, Mama, Papa, Ari, Ana, dan anak-anak serta Dev akan menyusul ke sini, ucapnya. Tian ingin kembali memperbaiki hubungannya dengan mamanya yang sudah lama menjauh. Sudah saatnya dirinya berbesar hati, menerima takdirnya dan memaafkan kesalahan mamanya. Walau bagaimanapun, dirinya sangat merindukan kenangan bersama kedua orang tuanya seperti dulu, di mana dirinya menjadi anak yang begitu sangat menyayangi ibunya. Sebesar apapun kesalahan yang telah dilakukan oleh mamanya, wanita itu tetaplah pahlawan untuknya. Kalau begitu, aku tidak masalah. Nadine tersenyum dan memeluk suaminya. Apa yang disampaikan oleh suaminya sungguh membuat dirinya merasa bahagia. Aku ingin mandi, rasanya gerah sekali, ucap Tian. Apa kamu ingin mandi bersamaku? Tanya Nadine. Bila kamu tidak keberatan, jawab Tian. Nadine tersenyum. Aku mau, ucapnya. Dengan cepat Tian buka pakaian istrinya terlebih dahulu. Nadine tersenyum ketika suaminya buka pakaiannya. Mandi yang mereka ingin laksanakan harus tertunda ketika suaminya menciumnya dengan sangat bergelora. Kecupan demi kecupan yang mereka lakukan berakhir dengan menikmati empuknya spring bed di dalam kamar yang berukuran luas ini. Apa beneran boleh Darlene ke kantor, Bang? Tanya Darlene seakan tidak percaya ketika suaminya menyuruhnya untuk datang ke kantor membawa ketiga bayinya. Iya, nggak apa-apa, jawab Ervan. Apa tidak masalah? Tanya Darlene. Enggak, jawab Ervan. Nanti kalau sehabis saya konser gimana? Abang tahu sendiri, kalau sehabis saya konser, yang satu pakai aliran rock, yang satu pakai aliran pop, dan yang satu lagi aliran dangdut. Darlene tersenyum saat mengatakan bagaimana bila ketiga bayinya menangis. Ervan tertawa saat mendengar ucapan istrinya. Kalau mominya keroncong, jawabnya. Enggak kok, ucapnya. Iya, enggak apa-apa. Kalau sehabis saya nangis, mereka juga baru pintarnya nangis, ucap Ervan. Satu lagi tidur, jawab Darlene. Darlene dan juga Ervan begitu sangat bersemangat ketika menceritakan tingkah lucu si ABC. Iya, lucu sekali, ucap Ervan. Ya sudah kalau gitu, Darlene siap-siap untuk ke kantor, ucapnya begitu sangat senang. Darlene sudah lama tidak datang ke kantor suaminya, dan ini adalah pertama kali dirinya akan datang ke kantor suaminya dengan membawa ketiga bayinya. Ya sudah, abang tungguin ya, Ervan tersenyum. Iya, assalamualaikum, ucap Darlene. Waalaikumsalam. Ervan kemudian memutuskan sambungan telepon bersama dengan istrinya tersebut. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke kantor Daddy, Darlene berkata ketika mobil yang dikemudikan oleh supir pribadi suaminya berhenti di parkiran depan kantor milik suaminya. Darlene tersenyum dan memandang ketiga bayinya satu persatu. Ketiga bayinya sedang terbangun tersenyum ketika mendengar ucapan mominya, seakan si ABC memahami apa yang diucapkan oleh mominya tersebut. Kita turun sekarang, Nyonya? Tanya babysitter yang duduk di kursi depan. Iya, jawab Darlene. Kedua babysisternya turun dari mobil dan menurunkan baby stroller untuk si ABC. Setelah masukkan ketiga bayinya ke dalam baby stroller, Darlene berjalan menuju ke ruangan suaminya. Ia begitu sangat senang bisa membawa ketiga bayinya untuk berkunjung ke kantor suaminya. Darlene kaget saat masuk ke dalam perusahaan suaminya. Dirinya seakan tidak percaya dengan apa saat ini dilihatnya.